Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang keseimbangan pendapatan nasional ya. Jadi, di dalam pendapatan nasional itu ada 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan produksi, yang kedua ada pendekatan pendapatan, yang ketiga ada pendekatan pengeluaran. Jadi, apa itu pendekatan produksi? Jadi, pendekatan produksi itu merupakan pendekatan atau pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan perhitungan dari jumlah akhir barang ya. Jadi ada penekanan jumlah akhir barang dan jasa, itu penekanannya, yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu kegiatan perekonomian pada periode tertentu. Jadi penekanannya di pendekatan produksi adalah jumlah nilai akhir barang dan jasa dan adanya periode waktu tertentu. Jadi nilai barang, kalau kita ngomong nilai barang dan jasa itu merupakan nilai akhir dari barang dan jasa tersebut atau nilai tambahan dari barang dan jasa. Kalau kita bicara nilai akhir, merupakan nilai barang yang dikonsumsi atau nilai barang yang siap dikonsumsi dan tidak ada lagi penambahan proses produksi gitu ya. Jadi kalau kita bicara baju ya sudah jadi baju gitu ya. Jadi nggak ada perubahan dari baju misal menjadi celana enggak. Jadi tahapannya misal dari benang, kain dijahit gitu jadi baju. Nah, itu sudah tahapan terakhir. Jadi nilai barang itu di tahapan terakhir yaitu baju, sudah tidak ada perkembangan atau tahap produksi lainnya gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang nilai tambah, yaitu merupakan selisih antara nilai suatu barang dengan biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi, termasuk nilai bahan baku yang digunakan untuk proses produksi tersebut. Nah, selanjutnya kita bicara tentang pendekatan pendapatan. Jadi dalam pendapatan nasional, kalau kita bicara tentang pendekatan pendapatan, itu dihitung menggunakan pendapatan dari masing-masing pendapatan faktor produksi, gitu ya. Kalau pendapatan dihitung dari pendapatan masing-masing faktor produksi. Faktor produksi apa? Misal tenaga kerja, itu faktor produksi. Kalau tenaga kerja berarti apa yang dihitung? Upah. Misal tanah berarti sewa, ya. Misal modal, faktor produksinya modal berarti keuntungan. Nah, seperti itu yang dihitung dalam pendekatan pendapatan. Intinya dalam pendekatan pendapatan itu yang diterima, jumlah yang diterima dari pengeluaran faktor produksi yang dihitung dalam pendekatan pendapatan. Nah, itu kalau kita bicara pendekatan pendapatan. Lalu kalau kita bicara tentang pendekatan pengeluaran, itu menggunakan semua kegiatan yang ada di kegiatan perekonomian. Namanya pengeluaran ya. Pengeluaran apa yang dikeluarkan gitu ya. Ibaratnya kalau misalnya rumah tangga ya biaya konsumsi. Misalnya perusahaan juga bisa biaya konsumsi. Perusahaan itu sendiri, pemerintah juga biaya konsumsi gitu ya. Jadi yang dikeluarkan oleh rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan mungkin juga sektor luar negeri itu termasuk dalam pendekatan pengeluaran. Paling gampang pendekatan pengeluaran yang sering muncul ya, misal kalau konsumsi, investasi. Kalau konsumsi rumah tangga ya, investasi itu misal perusahaan, pengeluaran pemerintah, misal ekspor impor. Nah, itu lebih ke pengeluaran atau pendekatan pengeluaran. Nah, itu untuk ketiga pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Kita ambil contoh nih, ini pendekatan produksi dengan rumus NTB 1, NTB 2, NTB 3, dan seterusnya. Jadi itu pendekatan produksi ini pertambahan dari nilai tambah dari tiap-tiap sektor ekonomi. Nah, ini rumusnya yang kita biasa pakai dalam pendekatan produksi. Selanjutnya ada contohnya.
Ini contoh produsen ya, ada 4 produsen. Jadi tahapannya kalau di pendekatan produksi itu kan tadi sudah ada, tidak ada nilai tambah lagi. Jadi di akhir kalau kita lihat produsen 4 ini sudah pakaian jadi. Nggak ada lagi setelah pakaian jadi berubah jadi apa enggak. Jadi tahapannya ada kapas berubah jadi benang, benang berubah jadi kain, kain berubah jadi pakaian jadi, gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada nilai produksi, ada nilai tambah. Kalau nilai produksi misal kapas 20 juta, nilai produksi benang sebesar 20 juta saya kira. 25.000, kapas 20.000. Karena di dalam produsen ini tidak ada ya, sebelumnya kegiatan sebelumnya, maka nilai tambahnya itu tetap 20.000, kan dimulai dari 0, 20. Sedangkan kita lihat produsen kedua ini 25.000, berarti nilai tambahnya apa? 25.000 dikurang 20.000. Jadi nilai tambahnya adalah sebesar 5.000. Selanjutnya di produsen 3 itu dari benang berubah menjadi kain. Itu nilai produksinya 30.000, maka lagi-lagi 30.000 dikurang 25.000 menghasilkan 5.000. Selanjutnya sudah pakaian jadi nih sebesar 40.000. Nilai tambahnya berapa? 40 kurang 30 menjadi 10.000. Maka demikian kalau kita mengacu pada rumus Y sama dengan NTB, N1, NTB 2 dan seterusnya, maka yang dihitung bukan nilai produksinya tetapi nilai tambah. Jadi di sini walaupun sama-sama 40.000 ya, jangan sampai terkecoh. Yang dihitung adalah nilai tambahnya. Jadi keterangannya dengan demikian, nilai pakaian jadi adalah nilai pakaian jadi adalah 40.000 atau nilai yang tertera pada nilai akhir produksi dan jumlah nilai tambah pakaian jadi diwujudkan oleh keempat kegiatan ini. Jadi untuk menghitung ini pendekatan produksi, nilai tambahnya yang dihitung. Jadi di sini ya, jangan sampai keliru. Walaupun ini sama, bisa saja pembuat soal itu menjebak supaya kalian memilihnya nilai produksi. Padahal yang dihitung adalah nilai tambahnya. Ini pendekatan pendapatan. Jadi ada rumus Y, R, plus W, plus I, plus P. Kalau kita lihat dari rumus ini, kita ngomongnya di sini kan pendapatan ya, berarti yang diterima. Itu R adalah sewa, rent, atau rental ya, lebih cepatnya gitu. Jadi sewa. W ada wage atau upah, gitu ya. I ada interest atau pendapatan bunga, dan P ada profit atau balas jasa atas faktor produk skill gitu ya. Nah ini rumusnya, ini keterangannya, maka kita perhatikan lagi contoh soalnya. Diketahui, jadi kita ini kebetulan mudah ya. Artinya apa? Contoh soalnya itu sudah sesuai dengan pendekatan pendapatan. Ya. Sewa tanah, upah, bunga modal, laba, itu kan sudah masuk ke dengan pendekatan pendapatan. Jadi ini contoh yang mudah. Artinya apa? Kita tinggal masukkan saja Y sama dengan R. R apa? Sewa tanah. Terus kemudian di situ ada W. W apa? Upah. 350 jadi 60.000 tambah 350 ditambah I. Itu interest. Berarti bunga itu tambah 50, terus ada profit atau P merupakan laba usaha tambah 30. Jadi total pendapatan melalui pendekatan pendapatan sebesar 490.000. Ini mudah ya. Artinya apa? Yang dicontoh soal ini sudah sesuai dengan apa yang diminta, apa yang dituju. Ya kenapa seperti ini ya? Bukan mau menipu ya, tapi lebih mempermudah untuk memahami. Nah nanti biasanya soal itu nggak akan semudah ini. Akan misal ada tambahan-tambahan lainnya yang masuk ke dalam pendekatan pengeluaran gitu ya, pendekatan pendapatan atau pendekatan produksi. Jadi tinggal kalian memilah-milah mana pendapatannya, mana pendekatan produksinya, mana pendekatan pengeluaran. Jadi kalian harus bisa membedakan itu. Selanjutnya ada pendekatan pengeluaran.
Ya, namanya pengeluaran segala sesuatu yang sudah nilai yang dikeluarkan dalam suatu kegiatan. Jadi pendapatan nasional itu diukur sama dengan C plus I plus G ditambah X min M. Kalau kita lihat di sini sebenarnya ini masuk ke dalam 4 sektor ya. Nanti ada pembahasan detailnya. Kalau 2 sektor tuh Y sama dengan C plus I, 3 sektor Y plus C plus I plus G. Kalau 4 sektor baru ini Y plus I plus G plus ekspor atau impor. Ini contohnya. Jadi sudah sama ya, seperti tadi ini sudah sesuai dengan pendekatan pengeluaran. Tinggal kita masukkan saja C-nya konsumsi 25 juta gitu ya, I-nya itu sebesar 10 juta, G-nya sebesar 30 juta. G, pengeluaran pemerintah seperti 30 juta, ekspor dikurang impornya berarti 10 juta. Jadi total pendapatan nasional dari pendekatan pengeluaran adalah 75 juta. Oke, kita naik. Nah, ini asumsi dalam menganalisis pendapatan nasional ya, walaupun tadi ada 3 pendekatan dalam pendapatan nasional, tapi ini asumsinya. Artinya apa? Kalau misalnya kita keluar dari asumsi, ya ada beberapa hal tidak akan berlaku gitu ya. Apa itu asumsinya? Jadi investasi ini sifatnya autonomus, yaitu tidak dipengaruhi oleh variabel lain gitu ya. Ya, variabel lain itu dianggap nol ibaratnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada konsumsi adalah fungsi linear yang sifatnya positif dari tingkat pendapatan disposable. Ya, jadi kalau disposable sudah pasti konsumsinya nilainya positif. Walaupun kalau kita lihat ya konsumsi itu mengurangi pendapatan itu. Selanjutnya, tabungan juga memiliki fungsi linear dan positif pada tingkat pendapatan disposable. Ya, ini asumsinya, jadi tidak boleh melenceng dari sini. Selanjutnya, tidak ada pajak tidak langsung, maka kalau tidak ada pajak tidak langsung, maka pendapatan nasional itu Y sama dengan YD atau pendapatan disposable. Ini ya, jadi poinnya adalah ini. Pendapat tidak adanya pajak tidak langsung. Berarti Y sama dengan YD. Seperti itu. Nah, kita sekarang bicara tentang keseimbangan pendapat nasional. Tadi yang sudah saya jelaskan ada pendapatan nasional dari 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Nah, ekonominya dilihat dari beberapa sektor. 2, 3, dan 4. Nah, ini sebenarnya ini sudah dibahas ya. Jadi kalau 2 sektor itu terkait dengan rumah tangga dan perusahaan. Ini siklus aliran pendapatan. Jadi kalau perusahaan itu mengeluarkan apa? Mengeluarkan faktor produksi yang bagian atas. Tanah, kapital, tenaga kerja, dan entrepreneurship. Lalu setelah rumah tangga mengeluarkan faktor produksi, maka perusahaan wajib mengeluarkan pendapatan faktor-faktor produksi berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan profit. Nah, ini saling keterkait. Setelah perusahaan memperoleh faktor-faktor produksi, perusahaan itu menghasilkan barang dan jasa. Jadi barang dan jasa kembali lagi ke rumah tangga. Nah, rumah tangga kalau untuk membeli barang dan jasa harus mengeluarkan sejumlah uang yang nanti disebut sebagai konsumsi rumah tangga. Berarti kembali lagi ke perusahaan. Jadi siklus aliran pendapatannya seperti ini untuk 2 sektor. Oke, next. Ini contoh ya. Kalau kita bicara tentang pendapatan nasional 2 sektor, tadi kan ada perusahaan dan rumah tangga. Jadi ada 2 rumus. Jadi harus fokus ya kita mana yang mau kita bahas. Apa kegiatan konsumen atau rumah tangga itu sendiri atau kegiatan dari sisi produsen atau perusahaan. Maka kalau untuk kegiatan konsumen dengan rumus Y sama dengan C plus S. Apa itu C? Konsumsi, S itu saving. Nah, untuk dari sisi produsen itu menggunakan rumus yaitu
Y sama dengan C plus I. C-nya sama ya, masih konsumsi juga gitu ya. Walaupun agak berbeda antara produsen dan konsumen. Kalau produsen itu konsumsinya ya bahan baku. Kalau konsumen ya kebutuhan sehari-hari, barang dan jasa gitu. Dan I-nya adalah investasi. Jadi dari sisi produsen rumusnya Y sama dengan C plus I. Maka pendapatan nasionalnya dikatakan seimbang apabila konsumen sama dengan produsen, atau C sama dengan C plus S sama dengan C plus I. Nah, atau S sama dengan I. Kenapa seperti ini? Karena C ini misal berpindah ke sebelah kiri, maka C min C artinya 0, sudah hilang, tinggal S sama dengan I. Maka ini keseimbangan nasional pendapatan di dua sektor. Endingnya seperti ini. Nah, ini kita lagi membahas tentang contoh pendapatan nasional di dua sektor ya, tentang keseimbangan. Ini contoh soalnya, diketahui data hipotesis perekonomian Indonesia adalah dengan fungsi konsumsi C sama dengan 120 plus 0,75 YD, dan sedangkan investasinya adalah sebesar 40. Nah, kalau kita lihat di situ ada pertanyaan. Pertanyaannya ada sekitar 5. Jadi apa pendapatan nasionalnya? Berapa pendapatan nasional dari dilihat keseimbangannya? Bicara tentang konsumsi dan tabungan. Terus kita bicara BEP, impas pendapatan. Terus kita bicara tentang angka penggadaan atau multiplier untuk pengeluaran investasi ya, kalau multiplier itu. Yang selanjutnya investasi yang diperlukan bila diharapkan pendapatannya nasionalnya baru sebesar 680. Jadi di ini yang E ini mengikut investasi kalau pendapatan nasionalnya itu sebesar 680. Jadi kita lanjutkan contoh soal. Ini jawabannya. Tadi rumus pendekatan pengeluaran kan Y sama dengan C plus I. Kalau pendekatan pengeluaran C sama dengan plus I, coba ada yang masih ingat tidak? Y sama dengan C plus I itu rumus apa? Gitu ya. Nanti kalian bisa jawab di kolom komentar. Nah, selanjutnya berarti kita tinggal memasukkan rumusnya. Tadi Y pendapatannya fungsinya, kita perhatikan di sini adalah C itu sama dengan 120 plus 0,75 YD dan investasinya adalah 40. Maka kalau rumusnya Y sama dengan C plus I, 120 ditambah 0,75 ditambah 40. Jadi ini nanti pindah ya. 0,75 pindah ke depan berarti Y dikurang 0,75 Y. Artinya hasilnya adalah 0,25 Y. Di depan Y ini kan biasanya ada angka 1 yang tidak terlihat. Maka 1 dikurang 0,75 adalah 0,25 sama dengan 160 dari 120 ditambah 40. Maka Y E-nya adalah 640 ya, keseimbangan pendapatan nasional. Sekarang kita bicara konsumsi dan saving-nya. Tadi kita ketahui di soal ada kalau yang terakhir ya 680. Tapi jangan ketipu. Di sini kita sudah, karena ini saling berkaitan ya. Di sini sudah diketahui pendapatan nasionalnya sebesar 640. Maka ini dirubah, dipindah ya. CE itu sama dengan 120 ditambah 0,75. Nah, nanti YD-nya ya atau Y-nya kan tadi Y sama dengan YD.
Nah, Y ini equilibriumnya adalah 640. Jadi tinggal dimasukkan. Jadi kan konsumsinya rumusnya seperti mana ya? Oke, sebentar. Ini rumus konsumsinya di soal. Y sama dengan 120 plus YD. Di sini Y atau YD bolehlah, atau Y juga boleh gitu. 640 tinggal dimasukkan ke sini, maka tinggal kita hitung 0,75 dikali 640, maka ketemunya 480, sehingga nilainya besar berapa ini? 600 ya. Untuk SE itu delta A, dari A ditambah MPS. MPS-nya kita lihat 0,25 itu dari mana gitu ya. Dari sini. Kita tambahkan 640 dari Y-nya, sehingga kita kali 120 itu di sini kan ada A-nya ya, konstantanya. Kalau C itu kan tadi A plus YD atau A plus BYD gitu ya. A-nya konstantanya sama gitu. Berarti di 120 cuman sifatnya negatif karena saving gitu ya, konsumsinya berarti negatif. Nah, MPS itu 1 dikurang B, delta B. B-nya ini atau 0,75. Sehingga nilainya 0,25. Dikali 640 sehingga untuk SE-nya adalah 40. Ini kita bicara BEP, maka kalau BEP itu titik di mana tidak adanya saving gitu ya. Jadi pengeluaran sama dengan pendapatan. Yaitu Y sama dengan konsumsinya. Y sama dengan 120 plus berapa ini? 0,75 plus Y. Berarti tinggal kita tambahkan ke sana. Kita pindah ya. Kita pindah. Lalu hasilnya adalah berapa? 0,25. Nih sebenarnya sudah ada ya. Jadi 0,25 Y sama dengan 120. 120 dibagi 0,25. 0,25 hasilnya 480. Oke, untuk angka penggandaan terkait dengan investasi gitu ya. KI-nya rumusnya 1 per MPS. MPS tadi sudah dicari ya, MPS itu 1 min B. BYD bisa seperti itu. Kita lihat 1 per 0,25. Nih, di bagian B sudah ada. 0,25 sama dengan 4. Selanjutnya kita bicara tentang investasi apabila pendapatan nasional itu sebesar 680. Berarti kita tinggal masukkan rumusnya. Kalau kita perhatikan di situ Y1 sama dengan Y0 plus K delta I. Y0-nya itu KI dalam kurung A plus I. Sedangkan KI-nya adalah 1 per MPS. Artinya, kalau dari situ disederhanakan menjadi Y1 sama dengan 1 per MPS dikali A plus I plus delta I. Selanjutnya apa? Ini 1 dibagi 0,25 kan hasilnya 4. Ya. Tetap 680 sama dengan 4 dikali 160 plus delta I. Jadi dikali silang ya. 4 kali 160 adalah 640, sedangkan 4 kali delta I sama dengan 4 delta I. Tinggal dipindah saja. Boleh misal 680 karena 640 pindah ke kiri berubah menjadi 680 dikurang 640. Atau mungkin sebaliknya. Jadi yang kalian pahami saja. Misal kalau 4 delta I pindah berarti menjadi minus ya. Intinya seperti itu. Kalau pindah plus berubah jadi minus, kalau minus berubah jadi plus. Sehingga nilainya 4 delta I sama dengan 40 dan nilai investasinya adalah sebesar 10. Jadi itu ya untuk keseimbangan dua sektor. Nah, ini keseimbangan 3 sektor sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Jadi ada penambahan pemerintah yang mengatur perusahaan dan rumah tangga. Jadi konsepnya masih sama di
dua sektor ini, cuman ada penambahan di tiga sektor, yaitu pemerintah. Pemerintah itu menerima pajak dari perusahaan maupun rumah tangga, tetapi pemerintah juga melakukan pengeluaran, gitu ya. Pengeluaran pemerintah dari misal kalau perusahaan ya barang dan jasa. Kalau pengeluaran untuk rumah tangga itu bisa subsidi, gitu ya, atau bisa gaji, upah sewa, bunga dan profit sama, gitu ya. Kalau kita lihat garisnya sama. Jadi kan faktor produksinya juga masuk ke pemerintah. Nah, kalau rumah tangga ini karena dia sudah masuk saving ya, ada tabungan, maka dia masuk ke lembaga keuangan. Lembaga keuangan lagi, kita lihat di sini, melakukan pinjaman penanaman modal berupa investasi ke perusahaan. Jadi ada beberapa poin tambahan di ekonomi tiga sektor. Nah, ini contohnya dari sisi pendapatan. Ekonominya, pendapatan nasionalnya Y sama dengan C plus S plus TX. Jadi C-nya konsumsi, plus S-nya saving, TX-nya pajak. Gitu. Dari sisi pengeluaran, ya semua hal yang dikeluarkan gitu ya. Konsumsi, itu ada investasi, ada pengeluaran pemerintah. Nah, di sini pengeluarannya ya pengeluaran agregat dari keseluruhan. Maka sehingga dapat dikatakan pendapatan nasional itu jika seimbang sama dengan C plus S plus TX sama dengan C plus I plus G. Bisa juga berubah karena ini sama-sama C ya, bisa kita coret. Jadi pendapatan nasional di tiga sektor ini S ditambah TX sama dengan I ditambah G. Betul, karena ini sama-sama C pindah ke sebelah kiri gitu ya, minus hilang. Nah, ini pendapatan nasional tiga sektor. Kalau kita lihat ini konsumsi ya, garis C, konsumsi Y sama dengan C plus ini dua sektor, Y sama dengan C plus I plus G ini tiga sektor. Nah, syaratnya adalah Y sama dengan E. Jadi pengeluaran agregatnya itu 0 ini syaratnya dengan sudut 45 derajat gitu ya. Ini syaratnya. Lalu kalau kita perhatikan saat konsumsi ditambah investasi, maka garisnya akan berubah ke atas dari titik-titik ini menjadi pendapatan dua sektor Y sama dengan C plus. Sehingga pada saat adanya tambahan G, pengeluaran pemerintah gitu ya, maka berubah menjadi tiga sektor, C plus I plus G. Nah, ini ada titik potong ya, titik potong tentang keseimbangan pasarnya. Jadi ini mengukur keseimbangan pasar pada konsumsi Y sama dengan konsumsi, berarti ini. Kalau Y sama dengan C plus I berarti ini, dan Y tiga sektor berarti ini. Nah, ini keseimbangan pasarnya, keseimbangan pendapatan nasionalnya. Kalau kita hitung di sini, ST sama dengan IG ya, sama dengan ini ya. Kalau saya bilang tadi ini kita hilangkan karena di sini ada sama-sama dengan C. Kita hilangkan jadi ST plus IG. Setelah dihitung, IG itu sifatnya flat di sini. Maka muncul pada saat pendapatannya 0 gitu, keseimbangannya adalah 500 di sini. Pada saat 750 pendapatannya keseimbangannya di sini. 50 ya agregatnya. Pada saat pendapatan 1000 maka di sini garisnya nyambung. Ini polanya seperti ini. Nah, itu untuk tiga sektor. Ini contohnya. Jadi misal ada tiga sektor dengan fungsi konsumsi 500 plus 0,8 YD, pajak tetapnya 100, investasinya 100. Pengeluaran pemerintahnya G sama dengan 100. Ini ada pertanyaan, besaran pendapatan nasional keseimbangannya, pendapatan siap dibelanjakan, besaran konsumsi seimbang, besaran tabungan keseimbangan, gambar kurva AE keseimbangan. Nih contohnya, tinggal kita masukkan saja ya. Tadi rumus tiga sektor ini kan Y sama dengan C plus I plus G. C itu rumusnya C plus B YD atau bisa dibilang A gitu ya. Ada juga kalau matematika, secara matematiknya A plus B dikali YD. YD
itu berasal dari Y dikurang TX. Karena ada pajak ya. Kalau tidak ada pajak kan tadi Y sama dengan YD. Tetapi pada saat ada pajak, ini ada pajak TX, maka YD itu sama dengan Y dikurang TX. Berarti I plus G. Tinggal kita masukkan saja. Kita lihat si soal. Ini ya rumusnya. Oke. Kita lihat soal, lalu kita lihat TX-nya sebesar B-nya, sebentar. Saya cek dulu. B-nya 8, 0,8. 0,8, 1 per TX, berarti 0,8. TX-nya kita lihat dulu. TX-nya itu 100. Maka tinggal kita kalikan saja 500 plus sorry, ini dikali dulu ya, biasanya kan dikali baru nanti dikurang. Oke, berarti hasilnya Y sama dengan 3.100 pendapatan nasionalnya. Keseimbangan pendapatan nasionalnya. Terus kita lihat pendapatan yang siap dipakai. Oke. Y dikurang TX. Selanjutnya pendapatan yang dibelanjakan, ya ini pendapatan individu ya. YD sama dengan Y min TX, karena tadi ada TX-nya. Berarti di sini Y-nya sebesar 3.100 dikurang 100, maka 33.000 pendapatan disposable-nya yang siap dibelanjakan sebesar 3.000. Untuk konsumsinya, di sini ada CE sama dengan 0,8 dikali 3.000. Jadi kalau sudah ada konsumsi itu hasil dari sudah adanya bayaran pajak ini ya. Jadi kalau kita dapat gaji, baru di situ dipotong pajak, sisanya itu yang bisa kita gunakan untuk kegiatan konsumsi. Maka ini yang kita pakai. Maka 500 plus 0,8 dikali 3.000, di sini hasilnya 2.400, sehingga konsumsinya sebesar 2.900. Jadi kalau tabungan, savingnya tentu saja YD, pendapatan disposable-nya dikurang konsumsi. YD-nya adalah 3.000 dikurang 2.900, maka saving-nya adalah 100. Itu untuk 3 sektor. Nah, ini kurvanya. Ini hampir sama ya dengan penjelasan tadi. Itu kalau ini fungsi ini syaratnya Y sama dengan AE garisnya. Ini fungsi konsumsinya. Ada 2 fungsi konsumsi ya. Di sini 500 plus 0,8 YD. Apabila ditambah I plus G sama dengan 200, maka dia naik ke sini. Maka di saat pendapatannya 2.100, maka keseimbangan di sini. Pada saat pendapatan nasional 3.100, maka di sini kita lihat 3.100 mana? Ini 3.000, 3.129. Ya, tuh dia penjelasannya. Jadi perubahannya di sini nilainya. Dari 420 pengeluaran CIG-nya, pengeluaran agregatnya 500, 680 dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita bicara tentang 4 sektor. 4 sektor sudah luar negeri, Tadi yang 3 sektor ditambah luar negeri, ya luar negeri berarti ekspor dan impor. Ekspornya misal dari masyarakat atau dari perusahaan, ekspornya berupa barang dan jasa atau masyarakat, bisa juga atau produksi ke luar negeri. Jadi masuk ekspor dan impornya. Kalau kita lihat dari gambar ini, impornya ke luar negeri, ya. Ini kebalik ya, harusnya sebaliknya impor dan ekspornya.
seperti ini ya, jadi berkaitan dengan ekspor impor ya barang dan jasa maupun faktor produksi dari masyarakat atau faktor produksi juga apa investasi dari perusahaan. Ini contohnya, kalau 4 sektor tadi ada X min M. Kenapa? Pertama awalnya kan penawaran dan pengeluaran agregatnya rumusnya Y plus M. C plus I plus G plus X. Nah, dari sisi ini adalah sisi pengeluaran. Di sini sisi pendapatan dan impor. Ekspor dan impor itu dari nilai impornya ya dapat. Nah, selanjutnya di sini dipindah saja ke sini, maka karena kaitannya terkait dengan luar negeri, maka ekspor dikurang impor. Nah, suntikan bocoran dalam perekonomian terbuka atau keseimbangan pasarnya. Lalu di sini CI plus G plus X min M itu dari sisi pengeluarannya. Lalu dari sisi penerimaannya C plus saving plus pajak gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini pindah lagi sini karena ini termasuk pendapatan gitu ya. Penerimaan. Jadi pindah sini maka keseimbangan pasarnya Y plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Jadi C-nya yang dua ini hilang karena sama-sama C dipindahkan minus berarti hilang. Maka keseimbangan pasar terakhir adalah I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Ini contoh soal untuk keseimbangan pendapatan nasional dari 4 sektor. Contohnya ini fungsi konsumsi, pajaknya 100, investasi 100, pengeluaran pemerintah 100, ekspornya 200, impornya itu menggunakan rumus M sama dengan 0,05Y pendapatan. Oke, maka di sini pendapatan nasional berapa? Pendapatan yang siap dibelanjakan berapa? Besaran konsumsi berapa? Besaran tabungan keseimbangan berapa? Besaran impor dia berapa? Maka jawabannya seperti apa? Seperti ini. Ini rumus ya, keseimbangan 4 sektor, tinggal kita masukkan ke sini. Maka ketemu nilai, ya semua yang di sini ya, kita masukkan ke sini. Maka ketemu nilai, ini kita tambahkan 500 min 80, ditambah 100, ditambah 100, ditambah 200, gitu ya. Sama dengan 820. 0,75 ini pindah ke kiri, berarti Y dikurang 0,75 besar-besar 0,25. Selanjutnya di situ 0,25Y sama dengan 820, Y sama dengan 3.280 karena 820 dibagi 0,25. Sedangkan pendapatan disposable-nya pendapatan sudah ketemu 3.280 dikurang pajak. Pajaknya tadi di 100, maka pendapatan disposable-nya sebesar 3.180. Untuk konsumsinya tadi konsumsi CO atau bisa A plus B YD. YD-nya disposable-nya sudah ketemu, tinggal kita masukkan, lalu kita kali, ketemu angka 2.544 ditambah 500 sebesar 3.044. Untuk keseimbangan saving-nya, disposable-nya 31, mana ya? Oh ini, di 3.180 dikurang konsumsinya. Konsumsinya adalah 3.044, berarti saving-nya adalah 136. Untuk impornya, M sama dengan 0,05Y, karena Y-nya sudah ketemu ya, yang pertama 3.280, maka M-nya impornya sebesar 164. Oke. Jadi itu materi kita untuk keseimbangan pendapatan nasional. Kalau misalnya Bapak terlalu cepat, nanti ada di YouTube ada settingannya supaya suaranya itu lebih pelan. Oke, sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Tadi juga ada satu pertanyaan di materi, silahkan dijawab di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.